Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Danang Kurniawan di Ardana Channel. Masih seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, di video kali ini kita akan coba bahas tentang cara menghasilkan uang dari internet dengan hanya mengetes beberapa aplikasi atau website yang nantinya ketika kita tes di situ, kita cek apakah di situ ada kekurangan ataupun ada bugging ataupun ada sejumlah menu yang tidak berfungsi. Nanti kita akan rangkum di situ, kita kirimkan feedback kepada penyedia project, maka otomatis ketika kita sudah selesai mengeceknya, kita akan mendapatkan uang yang akan dikirimkan melalui akun PayPal kita masing-masing ya. Nah, untuk menghasilkan uang dengan cara tersebut, kali ini kita akan menggunakan platform atau website yang bernama User Testing. Nah, mungkin dari teman-teman masih agak asing dengan aplikasi atau platform yang bernama User Testing ini. Nah, saya akan jelaskan sedikit ya tentang User Testing ini. Jadi platform ini adalah salah satu website penyedia jasa pekerjaan kepada kita semua yang ditugaskan hanya untuk mengetes suatu website atau beberapa aplikasi yang nantinya ketika kita testing, yang kita runningkan, jika di aplikasi atau website yang kita jalankan ini ada beberapa kekurangan atau ada beberapa bugging atau ada sejumlah tombol navigasi yang tidak berfungsi, nantinya kita akan rangkum di situ, kita kirimkan feedback kepada penyedia project yang ada di User Testing ini, dan otomatis kita akan menerima bayaran sejumlah dolar yang akan dikirimkan melalui akun PayPal kita masing-masing. Nah, informasi sedikit untuk aplikasi ini sudah berdiri sejak 10 tahun lebih ya. Jadi untuk aplikasi ini insya Allah aman, karena ketika kami tes sudah ada ratingnya cukup tinggi ya, nanti kita akan tampilkan di akhir video. Nah, untuk teman-teman yang penasaran gimana caranya untuk melakukan pekerjaan atau project yang ada di User Testing ini, simak videonya sampai selesai ya. Dan sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa saya ingatkan lagi kepada teman-teman semua yang baru mampir ke channel ini, ayo bantu dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya agar saya lebih semangat lagi menginformasikan atau membuat video-video bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, oke teman-teman, jadi yang pertama harus kalian siapkan adalah browser teman-teman semua ya. Seperti biasa kita menggunakan browser Chrome yang bisa dijamin keamanannya. Jadi platform atau website yang akan kita gunakan adalah User Testing. Teman-teman bisa langsung ketikkan aja di sini usertesting.com. Nah, jadi seperti ini teman-teman, tulisannya usertesting.com. Setelah kita ketikkan, langsung aja kita enter teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman akan dibawa ke tampilan kayak gini teman-teman. Jadi ketika teman-teman udah ditampilkan seperti ini, teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah yang tentunya adalah daftar ya. Teman-teman hanya diminta untuk klik get paid to test. Langsung aja kita klik. Nah, setelah kita klik, maka tampilan dari User Testing ini akan seperti ini teman-teman. Jadi di sini teman-teman hanya diminta untuk memasukkan email address teman-teman semua. Jadi di sini saya contohkan untuk memasukkan salah satu email saya ya. Nah, oke teman-teman, jadi setelah kita masukkan alamat email kita centang yang ada di sini, kotak di sini ya, I have read and agree with the. Jadi di sini untuk konfirmasi bahwa kita setuju dengan aturan yang ada di platform User Testing ini. Nah, setelah itu kita klik yang ada di sini teman-teman, get started. Nah, setelah itu teman-teman akan dibawa ke tampilan seperti ini. Yang harus kalian lakukan adalah klik next yang ada di sini teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman akan dibawa ke tampilan formulir yang ada seperti ini. Jadi teman-teman itu diwajibkan untuk mengisi identitas teman-teman seperti first name, last name, kemudian username, password, kemudian kode pos, dan PayPal, yang dimana email PayPal ini yang nantinya ketika kita mengerjakan project yang ada di User Testing ini, dan otomatis kita akan mendapatkan bayaran atau upah atau cuan ya yang dari penyedia project di sana ke akun PayPal kita. Jadi kita harus wajib ya mengisi formulir ini sampai selesai. Saya contohkan di sini ya, ngisi formulir dari first name. Nah, teman-teman untuk username ini pengisiannya teman-teman ngisi jangan mengandung nama pertama atau last name ya. Jadi misal di sini nama saya yang pertama Ardan, kemudian last name saya Kurniawan. Untuk username jangan ada yang mengandung nama pertama dan nama kedua. Jadi misalnya di sini saya mengisi username-nya adalah Wawan misalnya ya. Kemudian untuk password itu minimal 8 karakter. Nah, oke, setelah itu kode pos ya.
ya. Nah, kemudian akun PayPal teman-teman isi di sini ya. Nah, setelah teman-teman berhasil mengisi ini secara lengkap, hal yang harus teman-teman lakukan adalah klik next yang ada di sini. Nah, oke teman-teman, setelah tampilannya kayak gini, teman-teman klik continue. Nah, oke teman-teman, setelah itu kita akan ditampilkan tampilan seperti ini ya. Jadi kita harus menyelesaikan beberapa tugas yang harus kita isi sebelum mengerjakan project-project yang diberikan oleh penyedia project di user testing ini. Jadi untuk tugas yang pertama adalah teman-teman harus melakukan take a practice test. Ini dilakukan selama 7 menit ya teman-teman. Tapi untuk beberapa tes yang dilakukan oleh beberapa orang di sana bahkan bisa mencapai 30 menit bahkan 1 jam teman-teman. Itu tergantung penguasaan bahasa Inggris teman-teman. Karena untuk tes ini menggunakan bahasa Inggris ya, untuk catatan bagi teman-teman semua. Jadi untuk tes yang pertama ini isinya adalah bahasa Inggris semua. Jadi teman-teman misalnya belum bisa berbahasa Inggris, biasanya teman-teman itu melakukan translate dulu menggunakan aplikasi Translate atau Google Translate untuk melakukan tes yang pertama ini. Mungkin kalau memang teman-teman itu jago bahasa Inggrisnya, bahkan 7 menit bahkan 5 menit ya udah selesai untuk mengerjakan tes yang pertama ini. Jadi untuk catatan lagi bagi teman-teman, untuk tes yang pertama ini teman-teman harus menyiapkan perangkat yang mana perangkat teman-teman itu harus bisa melakukan recording audio dan merekam layar. Jadi untuk testing yang pertama ini teman-teman harus menceritakan secara langsung atau secara lisan mengenai pengalaman teman-teman selama melakukan testing di suatu platform atau beberapa website yang dikerjakan pada project teman-teman. Jadi teman-teman pastikan siapkan perangkat teman-teman yang bisa digunakan untuk rekam layar dan rekam audio. Jadi misal kedua hal itu teman-teman udah bisa, maka teman-teman harus tugas selanjutnya adalah tinggal menceritakan pengalaman selama menggunakan aplikasi atau website atau platform yang ditugaskan untuk teman-teman mengecek apakah ada kekurangan atau selama pengetesan ada tombol navigasi yang enggak berfungsi ataupun misal ada bugging, teman-teman bisa rangkum atau teman-teman bisa ketikkan di situ isi. Dan selain itu teman-teman juga harus menceritakan secara lisan tentang pengalaman teman-teman selama mengetes aplikasi atau website yang ada di project di user testing ini. Jadi untuk video kali ini saya nggak melakukan take praktis ini karena membutuhkan waktu yang lama. Tentunya video ini nanti akan berdurasi sangat panjang ya teman-teman. Jadi untuk tugas yang pertama saya lewati dan kita lanjut ke complete your profile ini. Oh iya, untuk proses approve dari tugas yang pertama ini biasanya untuk user testing ini dia bisa mencapai durasi waktu itu 1 minggu, bahkan bisa lebih dari 1 minggu. Jadi selama sambil menunggu hasil testing atau approve yang tugas pertama ini, teman-teman silahkan complete profil yang ada di sini. Nah, setelah itu di sini tugas kita adalah mengubah atau mengedit profil yang ada di akun kita di user testing ini dengan cara klik edit profil yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, kemudian di sini kita hanya diminta untuk mengubah misalnya di sini tahun lahir kita itu tahun berapa misalnya ya. Kita isi dulu di sini, misalkan 2001. Kemudian untuk gender atau jenis kelamin bisa kalian isi, misalnya laki-laki bisa male, kemudian kalau laki-laki perempuan itu female. Dan misalnya teman-teman itu tidak ingin diketahui jenis gendernya apa, bisa diklik non binary yang ini. Kemudian untuk country atau negara tentunya Indonesia ya. Untuk postal code yang tadi kita telah isi di awal otomatis akan terisi di sini. Kemudian untuk pendapatan yang teman-teman punya, misalnya di sini antara $20.000 sampai $39.000 sekian ya. Untuk per tahunnya silahkan teman-teman isi sesuai dengan pendapatan teman-teman. Misalnya kita isi no aja ya. Kemudian di sini untuk masalah employment status pekerjaan teman-teman ya. Misal di sini teman-teman itu pekerja full time, atau teman-teman bisa klik yang ini ataupun bisa sesuaikan dengan status teman-teman sekarang ya. Misalnya teman-teman di sini masih statusnya sebagai mahasiswa atau siswa ya, bahkan masih sekolah SMA atau SMK, bisa teman-teman
klik yang full time student ini. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk mengisi genre gaming yang kita sukai. Di sini opsional ya teman-teman, sesuai yang teman-teman sukai. Kemudian di sini ada web browser. Teman-teman, untuk perangkat teman-teman itu sering menggunakan web browser apa? Misalnya di sini saya menggunakan Chrome, kemudian Firefox. Misal teman-teman itu menggunakan semua browser yang ada di pilihan ini, silakan teman-teman bisa klik semuanya. Tapi karena saya menggunakan dua platform browser ini, saya klik yang dua aja ya. Dan kemudian social networks atau media sosial yang teman-teman punya atau teman-teman aktif di dalamnya. Misalnya saya klik Facebook, kemudian Twitter. Misal teman-teman aktif semua, silakan teman-teman langsung klik aja semuanya. Dan yang selanjutnya adalah web expertise. Jadi di sini teman-teman dimintai untuk mengisi level teman-teman dalam melakukan web expertise. Misal teman-teman itu di level pemula, teman-teman bisa langsung klik aja beginner ataupun average ya, bila teman-teman itu sedikit menguasai tapi nggak seberapa, sedang-sedang saja, teman-teman bisa langsung klik average yang ini. Atau teman-teman udah sangat menguasai atau pro dalam bidang web, teman-teman bisa langsung klik advance. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah language atau bahasa. Nah, kira-kira bahasa yang teman-teman mampu untuk melakukan interaksi di user testing ini itu yang mana? Misalnya di sini ada English, Spanish, Prancis dan Jerman. Misal di sini teman-teman nggak ada yang cocok, bisa show more language di sini ya. Di sini ada beberapa bahasa di negara di dunia ya. Misalnya saya klik yang English, dan kemudian yang terakhir adalah device yang digunakan oleh teman-teman. Nah, yang untuk yang pertama adalah komputer. Misal di sini teman-teman menggunakan iOS apa? Misalnya di sini saya menggunakan Windows. Mungkin dari teman-teman di rumahnya itu menggunakan dua iOS sekaligus, mempunyai dua iOS sekaligus, teman-teman bisa langsung aja klik atau checklist keduanya. Tapi di sini saya hanya menggunakan Windows, jadi saya klik yang Windows aja. Kemudian yang selanjutnya adalah smartphone optional. Nah, di sini teman-teman menggunakan smartphone dengan iOS apa? Di sini saya menggunakan Android. Misal teman-teman menggunakan iPhone atau bahkan semuanya ya, Windows Phone juga, teman-teman bisa checklist semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah tablet. Nah, di sini saya tidak menggunakan tablet, jadi nggak checklist yang ini ya. Misal teman-teman itu menggunakan semua perangkat yang di sini, bisa teman-teman langsung klik semuanya. Karena di user testing ini, ketika kita semakin banyak mengisi device yang kita punya, itu semakin berpeluang besar bagi kita untuk mendapatkan project atau di approve oleh user testing ini. Jadi untuk teman-teman yang punya kiranya memang mumpuni dalam segi device, teman-teman di sini langsung checklist aja yang sesuai dengan apa yang teman-teman punya. Jadi itu nanti akan menguntungkan teman-teman ketika akan melakukan atau memilih project atau melakukan testing di sini. Teman-teman akan berpeluang lebih besar lagi untuk di approve atau lebih banyak mendapatkan cuan, karena ketika kita mempunyai banyak device, tentunya kita dapat melakukan user testing ini, project-project yang ada di user testing ini dengan maksimal ya. Jadi teman-teman langsung isi aja sesuai apa yang teman-teman punya. Nah, setelah kita mengisi edit profil ini, setelah kita isi secara lengkap dan sesuai dengan kita atau teman-teman ya, langsung aja klik save profile. Oke, di sini keterangannya done, berarti kita sudah menyelesaikan tugas yang kedua. Tapi yang pertama kan belum ya, karena itu cukup panjang, tapi bisa teman-teman praktekkan sendiri di rumah karena ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, jadi saya tidak mempraktekannya. Nah, yang terakhir adalah verify email. Jadi untuk verifikasi email ini nantinya teman-teman tinggal klik, tapi biasanya ketika teman-teman mau melakukan verifikasi email, teman-teman harus sudah melakukan kedua tugas yang ini teman-teman, karena kita sekarang hanya melakukan yang kedua ini, yang pertama itu belum saya kerjakan, jadi kita belum bisa melakukan verifikasi email. Tapi untuk teman-teman di rumah bisa langsung dipraktekkan semuanya ya. Jadi ketika teman-teman udah menyelesaikan semua tugas-tugas yang ada di sini, teman-teman tinggal verifikasi email. Dan ketika sudah verifikasi email dan udah di approve untuk yang tes yang pertama ini, teman-teman otomatis di tampilan user testing ini akan ditampilkan beberapa project dari penyedia project di user testing ini, dan teman-teman langsung bisa mengerjakan project atau testing beberapa platform yang disediakan dengan cara
yang sudah saya jelaskan tadi yang di awal ya. Jadi teman-teman bisa melakukan itu setelah teman-teman melakukan ketiga tugas yang ini. Nah, selanjutnya untuk informasi yang di awal tadi ya, untuk teman-teman yang bertanya apakah aplikasi ini aman digunakan, apakah udah mempunyai rating. Nah, kita akan tes ya. Jadi misalnya kita langsung aja ya di sini tes untuk user testing ini sendiri untuk masalah rating ya. Oke, kita cek menggunakan situs yang namanya Trustpilot. Nah, oke, di sini teman-teman ya, setelah kita cek menggunakan website atau platform Trustpilot, di sini untuk user testing udah ada sekitar 917 review dan untuk bintangnya adalah 4,6. Di sini udah verify company, yang mana adalah aplikasi ini atau platform ini adalah salah satu platform yang sudah terverifikasi untuk ditayangkan ya atau digunakan oleh orang lain. Jadi ini termasuk adalah website aman ya, karena di sini udah banyak reviewnya, udah banyak juga nih bintangnya, udah 4,6. Jadi untuk teman-teman nggak usah khawatir, insya Allah ini aplikasi atau websitenya aman dan teman-teman bisa langsung mencari cuan atau uang tambahan di aplikasi atau website user testing ini dengan hanya melakukan tugas-tugas yang telah saya jelaskan di awal tadi ya teman-teman. Jadi mungkin itu aja ya teman-teman untuk tutorial cara menghasilkan uang dari internet di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Teman-teman bisa menghasilkan uang tambahan dengan cara hanya melakukan penilaian terhadap suatu aplikasi atau website. Itu sangat gampang teman-teman. Mungkin yang harus teman-teman tingkatkan lagi adalah berbahasa Inggrisnya, karena di sini untuk aplikasi atau website user testing ini menggunakan bahasa Inggris. Jadi teman-teman mau nggak mau harus sedikit menguasai ya, walaupun teman-teman bisa menggunakan Google Translate, tapi ketika teman-teman menggunakan Google Translate itu agak sedikit lama karena teman-teman harus copy teksnya kemudian paste di Google Translate dan itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Walaupun tetap bisa ya, tapi setidaknya teman-teman harus sedikit belajar tentang bahasa Inggris karena di situ akan digunakan secara pasti. Dan pastinya ketika teman-teman bisa berbahasa Inggris secara lancar, teman-teman akan melakukan tes ini dengan maksimal. Dan ya, itu aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.